Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Adalah Rasulullah. Apakah saya sudah Muslim, Pak? Apakah saya sudah Muslim? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media channel, yaitu channel yang memberitakan debat seputar lintas agama. Channel yang menyajikan berita viral dan tentunya channel yang menghibur untuk kita semua. Pada konten kali ini media channel mereplot kembali beberapa cuplikan para mu'alaf yang bersyahadat dengan penuh haru menderu-deru. Dan yang terbaru adalah Pak Budi yang bersyahadat pada hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2023 di Komal TikTok seperti cuplikan awal konten ini. Kemudian timbul pertanyaan kenapa mereka menangis ketika bersyahadat. Olehnya media channel akan mencoba membahas hal ini. Dengarkan sampai selesai ya Ikhwan Filah. Oke, siap-siap kalau misalkan begitu. Pak Budi, sebelumnya saya mau tanya ke Pak Budi, boleh ya? Pak Budi ya? Pak Budi? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Apa Pak Budi, ketika Pak Budi mendapatkan hidayah untuk memeluk ajaran agama Islam, apa Pak Budi ada yang namanya unsur ancaman atau intimidasi? Tak ada, Pak. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas dari hati Pak Budi? Ikhlas? Baik, kalau misalkan sudah seperti itu, silakan Bang Yusuf. Silakan untuk dibimbing langsung aja. Afwan, ada Ustadz Hanafi. Silakan Ustadz jika mau. Ada Ustadz Yusuf langsung, untung nggak apa-apa, kita saksiin aja. Oke. Pak Budi, sesuai dengan yang ditanyakan oleh Bang Dewa tadi, Pak Budi ya, saya panggilnya Bapak, karena di dalam agama Islam itu ada dalilnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi saya ingin menegaskan kembali sekali lagi pada Pak Budi. Apa betul Pak Budi ikhlas, tidak ada paksaan atau ada ancaman gitu? Apakah Bapak ikhlas dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hak, yang patut disembah? Mohon dijawab, Pak. Iya, Pak. Iya. Baik, kalau kayak gitu, ya yang lain diperhatikan ya, afwan semuanya. Pak Budi, ini akan saya syahadatkan. Nanti setelah saya syahadatkan, Pak Budi, coba langsung datang ke masjid terdekat, gitu Pak ya. Ke masjid terdekat, nanti Bapak diurusin oleh pihak masjid juga. Boleh saya ngomong sebentar? Boleh, silakan. Kalau untuk ke masjid, dalam saat ini saya belum bisa, Pak. Karena kan di sini tidak ada yang tahu. Kalau saya mau, makanya tuntun saya. Biarlah keluarga saya tahu secara pelan-pelan dari anak saya dulu. Kalau saya Teknis itu teknis. anak saya gitu. Permasalahan teknis ya. Iya, teknis. Jadi gini, ini kan netizen muslim ini kan banyak di mana-mana. Kasih kami kode areanya aja lah, tempat Anda itu di mana, supaya nanti bisa sowan salah satu netizen yang bisa membantu, ya kan.
dan tetap mengikuti keinginan Anda untuk tidak diketahui sementara oleh keluarga. Demikian, Bang. Maksud saya ingin mengatakan di sini ya kan, dengan beberapa kejadian-kejadian sebelumnya adalah supaya tidak terkesan di dalam medsos ini ya kan, netizen lain ya kan, begitu mudahnya orang bersyahadat. Demikian Pak Ustadz, mohon izin kalau saya bicara dan Betul Pak. Sebelumnya boleh kami meminta kalau tidak mau di publik dikirim ke sebuah nomor gitu, KTP-nya boleh kalau kayak gitu Pak. Tak apa-apa, masukkan saya ke Islam, saya diri saya juga. Ya, tetap kami lindungi Bapak. Bapak kami lindungi kok Pak. Tenang aja. Bapak kami lindungi, ya kan, kerahasiaan yang Bapak maksud. Secara teknis, Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa bicara sebentar, teman-teman. Katakan saya kalau memang Pak Budi, bisa dengarkan saya, Pak Budi? Pak Budi, halo. Pak Budi bisa dengarkan saya? Halo, Pak Budi? Kepental lagi. Kepental. Kepental. Naik lagi Pak. Tadi Ini maksud Sudah saya. saya teman-teman. ini. Bang Yusuf sahadatin Ini dulu maksud aja. saya. Sahadatin dulu. Izin saya cuma ngasih tahu ketika ada yang mau bersyahadat, yang paling penting adalah dia tidak ada paksaan. Kedua, jangan terlalu berlama-lama. Masalah dia nanti mau bagaimana, hati itu urusan Allah. Yang penting dia sudah bersyahadat. Orang mau niat jelek, mau niat bagus, ini nanti jadi masalah ke kita kalau niatnya bagus. Kalau niatnya jelek, urusan dia kepada Allah. Itu saja. Nanti untuk masalah teknis kelanjutannya bagaimana, itu gampang. Yang paling terpenting kita ini menghukumi secara zahir. Karena masalah batin itu kita tidak bisa menghukumi. Itu saja sih. Kita langsung aja kalau gitu. Nanti kalau permasalahan teknis di belakang layar aja lah. lanjut. Ya. Lanjut aja, ikutin udah, bimbingan dari alhamdulillah, naik lagi. Pak Budi. Oke. Pak Budi, dengarkan saya, ikuti saya ya Pak Budi ya. Nanti ucapkan satu persatu apa yang saya katakan. Bisa Pak? Ya Pak, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu Asyhadu Asadu alla Allah ilaha ilaha illallah apa illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asadu anna ana Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Gimana? Subhanallah, takbir. Amin. Sah. Allah. Jadi Bang Budi silakan, nanti Bang Budi secara teknisnya meluncur ke posisi ada musola, masjid atau guru-guru yang terdekat di lingkungan Pak Budi. Jadi yang paling terpenting Pak Budi sudah sah posisi untuk menjadi Muslim, dan Pak Budi sudah menjadi saudara kami semuslim. Jadi mengenai masalah teknis itu silahkan dilanjutkan Pak Budi. Kalau memang Pak Budi mau DM teman-teman di sini silahkan gitu.
Apakah saya sudah muslim, Pak? Apakah Sudah. saya sudah muslim? Pak Budi sudah Pak muslim. Rahmat sudah muslim. Jadi nanti datang ke ada KUA di situ Pak Budi kalau memang untuk nanti perubahan dari semuanya ke KUA kalau nggak salah. Ya. Untuk posisi nanti Selamat ya Pak surat-surat Budi. gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim Ashhadu Alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Oke, mari coba kita bahas. Kenapa para mualaf cenderung menangis saat mengucapkan kalimat syahadat? Mayoritas mualaf mengatakan momen mengikrarkan syahadat sangat mengharukan bagi mereka. Karena itu, mereka tak bisa membendung air matanya. Ketika ditanya alasannya menangis ketika bersyahadat, seorang mualaf mengatakan bahwa pada saat itu dirinya diliputi dengan aura cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga penghargaan atas semua keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Itu yang menyebabkan saya menangis ketika bersyahadat, cerita seorang mualaf. Mualaf yang lain berkisah, itu momen yang sangat emosional. Saat menyadari, akhirnya Anda dapat menyebut diri Anda sebagai seorang Muslim dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Menurut mereka, hal itu terjadi karena pada saat itu mereka seperti menemukan kebenaran. Air mata mereka berlinang deras. Karena mereka tidak menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka ketika menyerap kebenaran. الإسلام اللهم تقبل منا هذا الدين اللهم تقبل منا هذا الإسلام اللهم تقبل منا يا رب العالمين هذا العمل العظيم اللهم اجعلنا من الصالحات وفرج العالمين Menariknya, dalam budaya Barat, menangis dianggap sebagai tanda kelemahan. Namun dalam Islam sebaliknya, orang yang menangis diangkat ke status yang tinggi oleh Islam. Apalagi, jika tangisan itu disebabkan besarnya rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mualaf menggambarkan mereka yang baru memeluk Islam sebagai orang yang berjalan di dalam terang cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata adalah tanda hati yang lembut terbuka untuk keindahan Islam, kata mereka. Berabad-abad yang lalu, seorang filsuf Islam ternama yang bernama Ibnu Al-Qayyim telah menjelaskan soal tangisan. Qayyim membagi tangisan dalam beberapa jenis. Salah satunya, kata Qayyim, menangis karena gembira dan bahagia. Nah, tangisan bahagia inilah yang banyak dialami oleh para mualaf ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسول صلى الله عليه وسلم. Banyak juga di antara para mualaf itu yang menitikkan air mata saat mendengarkan azan atau mendengar lantunan ayat Al-Quran. Meskipun, sebenarnya mereka tidak mengerti bahasa Arab atau artinya. Semua ini terkait dengan hati yang terbuka. Peristiwa ini bahkan telah tertulis dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu?
Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Az-Zumar, ayat 22. Itulah beberapa jawaban tentang fenomena para mualaf yang menangis saat mereka membaca 2 kalimat syahadat. Semua itu soal hati dan perasaan yang tak bisa mereka bendung. Karena mereka melihat cahaya kebenaran. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Cukup. Ya. Selamat ya. Mulai sekarang selalu bersahabat dengan teman-teman. Ya. Ya. Alhamdulillah. Besok mandi besar ya, mandi dari rambut, habis baca basmalah terus sampai semua bersih ya. Demikian sahabat media channel yang dirahmati Allah. Semoga konten reupload ini bisa menambah keimanan kita dalam Islam dan membentengi diri dari segala syubhat. Demikian sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.